Parameter estimation, estimasi parameter. Interval estimate, estimasi interval. Jika X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah sebuah sampel dari sebuah populasi yang berdistribusi normal yang tidak diketahui min-nya, tetapi diketahui variansinya, maka Z sama dengan ini memiliki distribusi normal standar. Untuk 95% confident interval yang untuk mengestimasi mu dari populasi, min dari populasi, maka berlaku ini. Ya, jadi peluang dari min 1,96 lebih kecil dari ini, lebih kecil dari 1,96 ini sama dengan 0,95. Di mana ini adalah rata-rata dari sampelnya. Atau bisa ditulis juga seperti ini. Jadi mu-nya antara nilai ini dan nilai ini, peluang itu 0,95. Nah, setelah mengamati nilai-nilai tertentu, jadi untuk X1-nya X1 kecil, sampai dan seterusnya sampai Xn, Xn, maka kita dapat menghitung rata-rata dari min-nya untuk nilai-nilai yang sudah tertentu ini. Kalau yang tadi kan nilainya belum tertentu ya. Sehingga kita bisa tuliskan 95% confident interval untuk mu dapat ditulis sebagai berikut. Jadi nilainya, confidence intervalnya berada pada range antara nilai ini sampai nilai ini. Kita menyebutnya 95% confidence. Bahwa nilai rata-rata sebenarnya, mu sebenarnya, nilai rata-rata populasi atau min populasi sebenarnya, berada pada interval ini. Nah, ini bermakna bahwa sebetulnya bukan berarti bahwa peluang dari nilai parameter mu ini berada di interval ini peluangnya 95%, bukan, tetapi lebih tepat jikalau pengukuran yang tadi dilakukan berulang-ulang, ya ingat bahwa nilai X kecil ini beda dengan nilai X besar ya. X kecil ini adalah nilai yang diukur, sedangkan X besar itu nilai secara general dari variabel acaknya. Nah, ini adalah rata-rata dari yang hasil pengukuran. Ya, jadi dalam satu kali eksperimen kita nyampling, kita mendapatkan X kecil ya, X kecil rata-rata. Hasil rata-rata nilai yang diukur. Jadi X1 kecil, X2 kecil, dan seterusnya. Nah, jikalau pengukuran ini dilakukan berulang-ulang, ya, maka akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda untuk confidence interval ini. Karena kan random sampling. Nah, makna dari 95% ini adalah jika ini dilakukan berulang-ulang, ya, maka nanti 95% dari hasil pengukuran akan menghasilkan satu interval bahwa mu-nya ada di dalamnya. Sedangkan 5% dari confidence interval hasil dari pengukuran yang berulang-ulang ini, 5%-nya tidak memiliki mu-nya. Jadi mu-nya ini akan berada pada 95% dari confidence interval yang hasil dari pengukuran berulang-ulang ini. Jadi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi misalkan kita melakukan pengukuran berulang-ulang dan garis biru ini adalah confidence interval, maka kalau kita lakukan berulang-ulang, kita mendapatkan banyak sekali nilai confidence intervalnya. Ya, jadi ini intervalnya, ini interval. Nah, 95% dari kasus tersebut akan memiliki mu sebenarnya di dalamnya. Tetapi yang mananya kita tetap tidak tahu. Jadi itulah makna 95% dari confidence interval. Ada yang memiliki mu di sini, mu sebenarnya, ada yang tidak memiliki. Contohnya ini. Ini tidak memiliki mu, mana lagi yang ini tidak memiliki mu, ya. Tetapi yang lainnya
Kita lihat nih garis merah ini mengilustrasikan mu, posisi mu-nya. Jadi 95% dari pengukuran ini, confidence intervalnya akan memiliki mu. Sedangkan 5%-nya tidak memiliki mu. Tidak. Jadi mu-nya ini berada dalam confidence intervalnya 95%. Ini makna dari confidence interval. Nah, ini untuk 95% confidence interval. Kita lihat kalau ini adalah kurva normal, ya, kurva Z, normal standar. Ini 95%-nya itu ada di sini, 0,95. Sedangkan di sininya yang di arsir, shared area, ini masing-masing 2,5%. Ya, 0,025. Di total jadi 5%. Maka bisa dibilang bahwa peluang nilai Z antara titik ini sampai titik ini itu sama dengan 0,95. Perhatikan peluang yang dimaksud di sini adalah peluang nilai Z secara general ya, bukan Z hasil pengukuran. Sehingga maknanya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Atau peluang dari min 1,96 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 1,96, ini 0,95. Nah, selain 95%, kita juga bisa menentukan persentase lainnya, tidak harus 95%. Memang umumnya dalam setiap pengukuran banyaknya riset-riset ya umumnya menggunakan 95%. Seolah-olah itu sudah menjadi standar, tetapi tidak harus. Memang yang paling umum 95%. Kita bisa tetapkan sendiri mau berapa persen confidence interval kita, ya. Yaitu 1 min alfa kali 100%. Ya. Nah, jikalau confidence intervalnya lebih umum, tidak harus 95%, 95% pun boleh tetapi tidak harus, maka bisa kita tulis bahwa peluangnya, perhatikan, peluang ini, ya di mana ini adalah, sekali lagi adalah min dari sampel yang masih berupa random variable, ini akan sama dengan 1 minus alpha. Atau dengan kata lain, peluang mu di antara nilai ini itu sama dengan 1 minus alpha. Sekali lagi, ini bermakna untuk pengukuran yang berulang-ulang long run, maka mu akan berada di confidence interval sebanyak 95% confidence intervalnya. Kalau ininya 95%. Tetapi kalau ini 100 min 1 alpha, maka dalam long run, eksperimen long run, jadi melakukan eksperimen berkali-kali, ya, repeated measurement, maka nanti peluang bahwa mu berada di confidence intervalnya, ya, jadi bahwa ada 1 min alpha kali 100% confidence interval yang memiliki mu. Ya, makna ini tuh seperti itu. Atau boleh kita tulis seperti ini ya. Di mana ini adalah yang hasil pengukurannya. Ya, hasil pengukurannya. Nah, ini secara umum untuk yang tidak harus 95%, yang secara umum, berarti peluang nilai Z antara minus Z alpha per 2 sampai Z alpha per 2 adalah 1 min alpha. Ukuran sampel. Nah, ukuran sampel secara umum kalau kita turunkan dari persamaan tadi, maka ukuran sampel yaitu N, ya, supaya ukuran sampel ini pas untuk lebar interval W. Ini akan sama dengan seperti ini. Ya, N sama dengan 2Z alpha per 2 kali sigma dibagi W kuadrat. Contoh. Sebuah sampel diambil secara acak yang ukurannya ada 9 buah dari kacang ya. Peanuts itu kacang. Ya, yang diambil secara acak dari sebuah produksi kacang 1 ton ya. Jadi diambil cuma 9 biji ya. Lakukanlah pengukuran dari diameter dilakukan pengukuran dari diameter kacangnya dalam milimeter adalah angka-angka ini ya. Ada 9. Hitunglah 95% confidence interval untuk rata-rata populasi.
jika populasinya tersebut berdistribusi normal dan variansinya 4 mm. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, kita lihat bahwa kalau kita hitung ini, ya rata-ratanya jumlahkan semua, dibagi 9, hasilnya akan 9. Maka 95% confidence intervalnya adalah seperti ini, kita lihat. Ya, ini 9 dikurangi 1,96 ya, kali sigma standar deviasi dibagi akar 9 sampai 9 tambah 1,96 kali standar deviasi bagi akar 9. Perhatikan bahwa sigmanya ini adalah akar dari 4 ya. Karena 4-nya ini adalah variansi. Jadi sigmanya ini adalah 2. Jikalau dihitung hasilnya intervalnya antara 7,69 sampai 10,31. Jadi ini adalah 95% confidence intervalnya. Antara 7,69 sampai 10,31. Ini adalah distribusi T, di mana distribusi T dituliskan seperti demikian. Ya, ini distribusi T ini dikatakan ya memiliki n-1 derajat kebebasan. Ya, perhatikan bahwa S di sini adalah ini. Ya, diambil dari ini, yaitu standar deviasi sampel. Ya, ini adalah variasi sampel dan S kuadrat variasi sampel, berarti S-nya sendiri, akar dari ini, itu adalah standar deviasi sampel. Nah, ini adalah sifat-sifat distribusi T. Nah, untuk setiap T, kurva T, itu bentuknya juga berbentuk lonceng ya, seperti kurva normal. Nah, kurva T ini lebih landai dibandingkan kurva normal biasa. Jika nu bertambah, nu ini adalah derajat kebebasannya, maka kelandaian dari kurva T akan bertambah. Nah, jika nu mendekati tahingga, maka ini ya, kalau misalkan nu bertambah, maka kelandaiannya berkurang ya. Sorry, bukan bertambah, berkurang. Nah, jikalau nu ini mendekati tahingga, derajat kebebasannya mendekati tahingga, maka nanti T akan mendekati kurva normal. Ya, jadi ini disebut sebagai kalau nu mendekati tahingga, ini dianggap sebagai kurva normal. Ya, jadi sebetulnya kurva normal, kurva Z, itu adalah kurva T dengan derajat kebebasan tahingga. Nah, nilai kritis dari nilai T alpha, nu, adalah ini nilai kritis ya, di mana ini adalah terletak pada sumbu mendatar ya, sumbu apsis, ya, di mana nilai T ini dengan nilai nu itu berada pada sebelah kanan T alpha, nu. Ya, ini disebut sebagai nilai kritis. Nah, ini adalah T alpha, nu. Ini nilai ini ada di sebelah kanannya ya, yang nilai alfanya. Ini kurva nu yang mirip kurva normal tetapi lebih landai. Nah, confidence interval dengan menggunakan kurva T, dengan menggunakan distribusi T, ini seperti ini. Jadi, kita lihat di sini adalah T alpha per 2 dengan derajat kebebasan n-1 ya. Sisanya pengukurannya sama dengan yang normal, distribusi normal. Tetapi perhatikan, itu kita menggunakan standar deviasi sampel. Ya. Jika variansi dari populasi tidak diketahui. Jika diketahui ya ini kita bisa ganti menjadi sigma ya. Jika tidak diketahui kita bisa menggunakan S ya atau standar deviasi sampel atau variansi sampel ya. S kuadrat variansi sampel sedangkan S adalah standar deviasi sampel. Nah, contoh yang tadi ini sebuah sampel acak yang berisi 9 yang ukurannya 9 buah kacang diambil dari sebuah produksi 1 ton. Pengukurannya adalah ini. Ya, kita akan hitung berapa 90% confidence intervalnya.
Nah, perhatikan bedanya dengan tadi adalah kita sekarang menghitung, ya, kita harus menghitung variansi dari sampel. Variansi sampel kita hitung hasilnya 9,5 sehingga standar deviasinya adalah akar dari 9,5. Di mana min dari sampelnya, sampel minnya adalah 9. Ya. Nah, kita lihat dari tabel bahwa T 0,025,8 sama dengan 2,306. Ini yang kita ambil sebagai T, nilai kritisnya ya. Nah, ini kita masukkan ke sini, sehingga confidence intervalnya kita bisa hitung. 9 dikurangi, ini adalah T 0,025,8. Ya, jadi setelah kita hitung nilai ini, perhatikan bahwa ini adalah S ya, ini adalah standar deviasi sampel. Ya, ini juga standar deviasi sampel. Ya, N-nya adalah 9, ini adalah 9. Banyaknya data ada 9. Ya, ukuran sampelnya 9. Nah, kalau kita hitung ini confidence intervalnya 95% confidence interval antara 6,63 sampai 11,37. Nah, mana yang kita pilih? Z atau T? Nah, kita pilih Z atau T ya, tergantung dari distribusi kita. Jikalau misalkan populasinya berdistribusi normal, ya, ini kita ngikutin tabel ini, dan standar deviasi populasinya diketahui, yaitu sigmanya diketahui, maka kita gunakan ini. Ya, yang mana ini tergantung. Kalau ukuran sampelnya lebih kecil, ya kita menggunakan ini. Kita lihat bahwa ini sebetulnya sama. Ya, kalau sigmanya diketahui. Perhatikan ini berlaku untuk distribusi normal. Jikalau sigma tidak diketahui, ya, jika ukuran sampelnya kecil, lebih kecil dari 30, ya, maka kita pakai distribusi T. Ininya juga kita menggunakan standar deviasi sampel. Ya. Tetapi jikalau ukurannya besar, ini kita gunakan ini juga. Perhatikan ini juga sama ya, tetapi ini adalah berdistribusi Z, ya, sedangkan ini T. Ya. Ini T, ini Z. Jadi ini kurva normal, kurva Z tabel normal kita bisa pakai, ini adalah tabel T. Nah, jikalau distribusi populasinya tidak diketahui, ya, belum tentu normal, jadi kita tidak mengetahui apakah normal atau tidak, maka sayang sekali jikalau ukuran sampelnya kecil, lebih kecil dari 30, maka ini kita tidak bisa lakukan untuk sementara, karena ini menggunakan teknik yang lain, yaitu teknik non-parametrik. Sedangkan jikalau populasinya cukup besar, yaitu N lebih besar sama dengan 30, maka kita bisa gunakan tabel Z. Ya, yaitu ini atau ini. Jikalau tidak diketahui sigmanya, maka kita bisa menggunakan S, ya, standar deviasi sampel. Kecuali kalau sigma, standar deviasi populasi diketahui.